Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang waktu menunjukkan jam 06.16. Ini nanti sekalian OTW kita kirim ya, atas nama Deswin di Jakarta. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115cc 2BU atau Yamaha X-Rite lama ya, yang lampu bulat, yang menggunakan lampu LED original Osram. Ini T197955CW yang high power ya, yang 12 titik, yang 6 titik yang 8 titiknya udah jarang yang ditemui ya, semua ganti ke 7955. Nih kodenya 7955. Yang lama itu kan 7935 ya, itu yang 8 titik udah jarang ditemui. Walaupun ada, itu biasanya nanti nggak dapetnya nggak ori ya, yang masih yang segelnya segel geser ya tutupnya. Ini kan segelnya segel press kayak gini ya, saya selalu buka dari samping supaya ininya nggak kabur kemana-mana ya. Oke, ini kemasan dari Osram T7955CW nya ini ya, 7 watt dan 7 watt. Kalau yang 7935 itu kalau nggak salah seingat saya 5 untuk dekat, 6 untuk jauh ya. Warnanya putih, Kelvinnya 6500, kalau yang lama 6000 ya. Terus ini 40% lebih ini ya, lebih terang ya kalau dibandingkan dengan 7935. Nih di sini ada tulisannya, yang cewek ACDC, jadi bisa langsung dicolok di motor tanpa ubah-ubah arus. Cuman saya sangat sarankan dijadikan dulu kelistrikan DC-nya supaya nanti hasil cahayanya itu dia nggak redup, nggak kedip-kedip ya. Itu cara ngedesain ada di dalam kemasan, silahkan diikuti tutorialnya. Nah, ACDC-nya ini dia ada ujungnya ini kayak gini ya, C-nya ya, terutama di C-nya. Nah, kalau yang non ori itu ujungnya nggak ada kayak gininya ya, jadi C biasa gitu ya, fontnya font biasa gitu. Oke, nah di sini ada tulisan high power. Kalau yang 7935 itu new gen kalau salah tulisannya, LED driving HL new gen. Bagian belakang seperti ini, simple yang nggak terlalu padat kayak punyanya 7935. Ya, di sini ada PT Osram Indonesia nya. Oke, taruh dulu kemasannya. Ini nomor antriannya. Kemudian fitting lampu depannya pakai KEF 901 ya, ada KEF 950 juga, 601, 650 ada. Ini dapatnya 901 yang kemudian sudah dirakit dengan saklar on off ya, jadi ini nanti bisa dimatiin dan dinyalain sesuai dengan keinginan. Ini fungsinya hanya untuk matiin, untuk nyalain aja ya. Jadi misalkan nih kalau nggak dibutuhin, ini kita matiin aja ya, itu lebih hemat aki, lebih awet lah ya jadinya. Tapi jangan lupa ketika dibutuhkan itu, ketika diharuskan itu harus dinyalain ininya. Ini udah dirakit dengan fitting kabelnya tadi, jadi nggak perlu potong-potong kabel, nggak perlu colok-colok lagi. Yang harus dilakukan nanti hanyalah colok ke sini, ke yang dari motor ya, dengan anggapan nanti ininya sudah DC atau full wave ya. Oke, untuk reflektornya pakai Win. Di sini ada kemasannya nanti seperti ini, tapi nggak ada tulisan giniannya ya. Apa nanti kasih tulisan juga ya, nggak usah, di luar aja. Nah, lampu LED-nya seperti ini. Dia kiri 6 kanan 6. Kalau lampu jauh nyala semuanya 12-12-nya, kiri 6 kanan 6. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas aja, yang bawahnya mati kalau lampu dekat. Nah, karakternya Osram itu di bagian dalamnya itu dia kelihatan ya, kapasitornya itu yang kuning, yang bawah itu kapasitor. Nah, yang atas itu kumparan. Cuman kalau Osram itu kumparannya dia dililit pakai heatshrink gitu ya, jadi nggak kelihatan warna tembaganya. Ini warnanya hitam atau warna tutupnya gitu ya, kayak penutupnya ya. Untuk tanduknya ini ada 3 ya, kalau yang 7935 itu ada 2, nggak ada tengahnya lah istilahnya gitu. Dan di sini udah ada tulisan Osramnya nih, kelihatan nggak di sini ya, di kamera tuh ya. Kalau yang lama 7935 dia nggak ada tulisannya, dia hanya di bagian bawahnya aja ya tulisannya gitu teman-teman. Oke,
Untuk reflektornya di sini ada logo Win nih. Ya, logo Win. Ini udah disegel, ini menandakan udah di QC alias sudah diperiksa kuncian-kuncian ininya. Kuncian ininya dia nggak ada yang mangap ya, nggak ada yang nggak rapat, semuanya sudah rapat. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini bawaan dari Win seperti ini, pendek seperti ini ya. Ini nanti bisa dicabut, ganti aja sama yang lama kalau masih ada yang lama ya, yang bentuknya melengkung, atau yang lamanya lebih panjang dari ini diganti aja ya, supaya kelihatan lebih estetik lah ya. Ini nggak tahu kenapa Win ininya dibikin pendek, bingung saya juga. Nah, tadi di awal ada kemasan fitting ya 901. Nah, bentuknya seperti ini. 650, 601, 901, 950 semua sama. Ya, ini udah ditambahin kabel tis supaya nanti saat proses pemasangan nggak tarik-tarik. Nah, kalau tanpa saklar dia biasanya dari sini hanya sampai sini aja, bukan biasanya, memang ya. Nah, karena ada tambahan saklar ini ada pertambahan kabel. Saya tambahin kabel sekitar 40 cm, jadi total sekitar 70 sampai 80 cm ininya ya. Seluruhan panjang kabel dari sini sampai sini. Nah, kabelnya saya menggunakan kabel bintik, walaupun ini kabelnya bintiknya warna yang beda ya. Ini saya pakai warna pink dan ungu. Untuk sambungan kabelnya saya solder, kemudian saya lapis lagi dengan head shrink atau pembungkus kabel yang dipanasin itu ya. Bagian luarnya ini menggunakan spiral band atau perapih kabel ini yang dililit-lilit ini, yang kayak transparan ini padahal bukan transparan. Terus di sini ada dua sikring, satu sikring cadangan yang ini yang dibungkus plastik, dan ini sikring yang sudah terpasang. Sikringnya sendiri memiliki dimensi 6x30 atau bilangnya sikring botol besar. Ada yang lebih kecil dari ini dan ada lagi yang sikring gepeng, yaitu yang banyak untuk mobil atau motor biasanya ya. Motor yang dekat aki biasanya. Kalau ini sikring botol ya, ini kayak model-model RX King ya, model-model Honda kayaknya ini ya. Kemudian ini soket 3 pinnya, soket 3 pin di sini udah ada tulisan disarankan harus DC. Kenapa disarankan harus DC? Yang seperti tadi saya bilang, kalau belum DC nanti biasanya cahayanya, hasil cahayanya itu dia agak kedip-kedip gitu, agak berp gitu kalau belum DC. Kalau udah DC nanti cahayanya lebih manteng, lebih bagus. Oke, langsung kita tes saja. Ini kita colokin ke motor dengan anggapan motornya sudah DC. Kita colok, klik sampai bunyi. Nah, kemudian ini posisinya di off dulu ya. Nah, ketika kalau sudah DC biasanya harusnya ya itu mesin belum dinyalain, dia bisa nyala lampunya kalau udah DC. Tapi kalau belum DC dia harus nyalain mesin dulu baru bisa di on off ya. Saklar on off ini hanya memutus kabel negatif aja, jadi harusnya langsung bekerja tanpa ubah-ubah kabel ya. Untuk lampu jauh, lampu dekatnya tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Sekarang kita tes perbedaan jauh dekatnya. Kita mati-matiin dulu lampu studionya, kita pegang handphonenya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini untuk lampu jauh, ini untuk lampu dekat dia agak turun. Lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Oke, nah, seperti ini teman-teman. Ini 12 titik. Demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.